变。主峰，快走！什么情况？有点。 Setelah diberitahu oleh Dandan jika ada orang kuat di tempat tersebut, Chufeng bergegas pergi menjauh. Karena jika salah satu dari mereka ada yang menyerang, tak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Dandan melihat ada banyak monster, dirinya ingin menyerapnya. Mereka adalah murid dari sekte Lingyun yang dipimpin oleh Dugu Aoyun. Seseorang memerintahkan untuk tidak membiarkan monster itu pergi. Seseorang itu bernama Dugu Hyangyu. Dugu Aoyun memberitahu adiknya jika monster yang mereka hadapi kali ini hanyalah penjaga perbatasan. Semakin dekat dengan benteng monster, maka semakin kuat pula monster yang ditemui. Dugu Aoyun mengingatkan agar semua orang tidak boleh lengah. Dugu Hyangyu sangat yakin dalam perburuan kali ini sekte Lingyun pasti menjadi yang teratas. Karena ada kakaknya bersama mereka. Dalam 3 hari mereka harus sampai sebelum jurang 100 lagu ditutup. Dugu Aoyun memerintahkan jika saatnya tiba untuk mengambil semua obat mistik dari benteng monster. Dugu Aoyun nampaknya menyadari keberadaan Chufeng. Untungnya Chufeng cepat pergi ketika Aoyun menyadarinya. Para monster yang di bawah nampaknya sedang menghentikan orang yang datang ke wilayah mereka. Hal itu bagi Chufeng adalah peluang. 从那儿进去，说，应该是去阻击入侵者了。那不正好给咱们创造机会吗？ Chufeng mengikuti arahan dari Dandan untuk masuk ke suatu tempat. Nampaknya itu adalah tempat dari obat mistik. Chufeng dengan segera memasukkannya ke dalam kantong ruang. Dandan mengingatkan Chufeng untuk cepat karena murid sekte Lingyun sudah tiba di depan. Begitu sekte Lingyun masuk, Hyangyu segera menyuruh semua murid untuk mengambil obat mistik dan mengingatkan untuk tidak menyisakan satupun. Namun mereka dikagetkan dengan sudah adanya orang di tempat tersebut. Lantas mereka penasaran siapakah orang itu. Chufeng memperkenalkan dirinya bernama Asura. Aoyun belum pernah mendengar nama itu. Aoyun mengetahui jika semua obat mistik di tempat itu telah diambil oleh Chufeng. Karena murid sekte Lingyun telah berusaha keras membunuh para monster di luar, sedang Chufeng mengambil semua. Meski Chufeng sampai duluan, hal itu tidaklah pantas. Aoyun meminta Chufeng untuk meninggalkan semua obat mistik, dengan begitu dirinya takkan mempersulit Chufeng. Chufeng meminta maaf dirinya tak bisa memberikannya. Jika sangat menginginkannya, Chufeng menyuruh mereka untuk mengambil sendiri jika punya kemampuan. Dengan segera Dugu Aoyun melancarkan serangan ke arah Chufeng. Dandan meminta Chufeng untuk berhati-hati karena Aoyun berada di ranah martial profound tingkat 6. 这可是你自找的。师傅，我来了。 Chufeng menggunakan teknik rahasia harimau putih untuk mengimbangi Aoyun. Aoyun mengingatkan Chufeng meski kekuatan mereka berdua setara, dirinya masih mempunyai banyak teman, berharap Chufeng sadar diri. Namun sayang, mereka hanya menelan ludah tak mendapatkan apa yang diinginkan karena Chufeng terbang meninggalkan mereka. Melihat Chufeng yang bisa terbang, menduga jika Chufeng telah berada di ranah Martial Heaven. Chufeng terbang mencari tempat yang aman untuk menyerap obat mistik. Setelah 3 hari, dirinya telah menerobos ranah martial profound tingkat 2. Dirinya sedikit kecewa dengan hasil itu karena telah menghabiskan begitu banyak obat mistik namun hanya naik 1 tingkat.
Dandan menasehati Chu Feng agar dirinya bersyukur jika itu orang biasa butuh waktu lama untuk mencapai tingkatan seperti ini. Setelah ini, Chu Feng ingin mencari monster yang dibunuh oleh Sekte Ling Yun, berencana menyerap esensi monster tersebut untuk meningkatkan kultivasi Dandan. Tak menyangka tiba-tiba ada kabut pekat yang membuat Chu Feng tak sadarkan diri. Untung saja ia disadarkan oleh Dandan. Kabut tersebut dapat menyedot kultivasi dalam tubuh hingga tak tersisa. Dandan menyuruh Chu Feng untuk cepat pergi. 3天之内，堡垒里的玄药一扫而空。他们一定要在百曲沟封闭之前，把妖丹天之内。这是什么东西啊？你还记得刘一宗那人说的话吗？啥都不是了。这么厉害！你愣着干嘛？快跑呀！时间长不了，要是被卷入其中，你体内的虚伪恐怕会被吸得连。他指的就是现在这种状况。 这是一股很强的威压，你在强。 Meski sudah pergi menjauh dengan kecepatan maksimal, kabut itu tetap mengikuti kemanapun Chu Feng pergi. Karena tak ada pilihan lain, Dandan menyarankan Chu Feng untuk pergi ke tempat di mana ada spiritualis dunia jubah biru untuk meminta bantuan. Seseorang berambut merah kagum dengan Chu Feng yang begitu muda namun dapat mengimbangi Dugu Aoyun. Selain itu, juga dapat terbang di udara. Tak menyangka di Qingzhou muncul jenius seperti itu. 区区玄武2成而已。我青州什么时候蹦出这么个天才啊？ Chu Feng telah sampai di depan pintu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai murid dari Sekte Azure Dragon. Ketika orang berambut merah itu ingin membantu Chu Feng, namun sayang dirinya sendiri juga tak bisa menahan kabut tersebut. Selain itu, senior jubah biru juga mengingatkan alasan dirinya tinggal di tempat itu adalah karena dirinya tak ingin orang luar mengetahuinya. Jika menyelamatkan Chu Feng tentu akan ketahuan. Namun pada akhirnya pria berambut merah bernama Qi Fengyang tetap menyelamatkan Chu Feng. Qi Fengyang memberikan token perlindungan untuk menghalau kabut tersebut. Dandan berniat menghafal mantra di dalamnya dan dirinya akan membuat tiruannya. Chu Feng mengucapkan terima kasih. Qi Fengyang yang juga mengandalkan token untuk bertahan dari tekanan kabut itu, setelah diserahkan token itu kepada Chu Feng tentu membuat dirinya terkena dampaknya. Namun Qi Fengyang meminta Chu Feng untuk tidak mengkhawatirkan dirinya karena dengan kultivasinya tekanan kecil seperti ini tidaklah membuatnya ambruk. Chu Feng meminta Dandan untuk cepat membuat salinan token tersebut. Melihat senior Qi sudah seperti itu, Chu Feng tak tega. Lantas Chu Feng memberikan token tersebut kepada senior Qi Fengyang dan dirinya segera pergi meski Dandan belum selesai membuat tiruan token tersebut. Qi Fengyang tentu panik melihat Chu Feng yang nekat seperti itu. Namun sepertinya Dandan telah berhasil membuat token untuk Chu Feng. Sebelum ia pergi, ia mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada senior Qi Fengyang. Senior Heng Yuan tak menyangka Chu Feng dalam waktu singkat dapat menyalin token perlindungan miliknya. 怎么回事？他想不到这么……知道，你才不会真的为了这小子而甘愿牺牲自己呢。对了，恒元兄，刚才我要是撑不住了，你不会真的不管我吧？没准儿，这青州真的要变天了呢。 Token yang dibuat oleh Dandan nampaknya sama bagusnya dengan milik Heng Yuan. Selama Chu Feng memiliki token ini, racun ini tak akan berani mendekat. Karena di tempat itu tinggal dirinya, Chu Feng tak perlu sungkan lagi untuk menyerap esensi dari para monster yang telah dibunuh. 那咱也就别客气了，都现在只剩下咱们俩了。 Selain itu, dirinya juga kembali mengumpulkan obat mistik untuk meningkatkan kultivasinya.
kurang dari sejak perjanjian 1 tahun dengan Gong Luyun yang saat itu dirinya berada di ranah martial origin. Sekarang Chu Feng berhasil menerobos ranah martial profound tingkat 5. Setelah ini Chu Feng berencana untuk kembali ke sekte Azure Dragon terlebih dahulu. Di tempat senior Heng Yuan, nampaknya Qi Feng yang telah berhasil menerobos ranah martial heaven. Qi Feng yang berterima kasih kepada senior Heng Yuan. Karena hal ini berkat bimbingan dari Heng Yuan. Heng Yuan mengetahui dalam 6 bulan ini ada seseorang juga mengalami kemajuan besar dalam kultivasinya. Yang dimaksud adalah Chu Feng. Heng Yuan juga mengetahui jika Chu Feng mempunyai janji hidup dan mati dengan pria bernama Gong Luyun. Heng Yuan menyadari jika Chu Feng barusan telah meninggalkan jurang 100 lagu dan kembali ke sekte Azure Dragon. Karena hal itu berkaitan dengan kota Xuanwu, Qi Feng yang khawatir harus pergi dan mengambil tindakan. Qi Feng yang menanyakan mengenai hal yang selama ini Heng Yuan cari. Lebih dari setahun dinasti Jiang mengirim banyak master untuk mencari di seluruh Jizhou. Sejauh ini belum ditemukan apapun. Ia menebak jika tubuh ilahi memiliki sesuatu yang tak terduga.